Saudaraku, beberapa waktu lalu saya ditanya oleh seseorang yang sebagai pemilik channel ini. Dia bilang dan bertanya pada saya bagaimana caranya selamat dari corona dan bagaimana corona itu segera berakhir. Maka saya jawab, bersikaplah arif kepada alam, karena alam telah bersikap arif kepada sampean. Lalu dia tanya, caranya bersikap arif kepada alam itu bagaimana, Pak? Caranya bersikap arif kepada alam itu seperti tumpeng. Nah, seperti yang ada di depan saya ini. Ini adalah tumpeng, sebuah simbol kearifan manusia dan sebuah simbol kearifan alam. Baik, mari kita simak satu persatu. Ini adalah bumi, tempat manusia berpijak. Dan ini, daun ini kelihatannya sepele, ini sebuah filosofi bahwa alam semesta ini kalau tidak ada manusia maka isinya tumbuh-tumbuhan hijau semuanya. Sedangkan nasi mengerucut ini adalah merupakan simbol kesucian dari bumi itu sendiri. Gambarnya, bentuknya seperti gunung. Gunung itu sesuatu yang sifatnya suci. Maka sebagian terminologi pemahaman ada yang menyebutkan bahwa gunung adalah tempatnya bersemayam para dewa-dewa atau para malaikat. Karena apa? Karena gunung itu sebuah simbol kesucian. Oke, satu hal telah saya sampaikan. Jadi bersikap arif kepada alam itu caranya ya seperti tumpeng. Nah, satu hal lagi, ini adalah sebuah kuliner legendaris yang terus berkembang sampai sekarang. Ini namanya adalah urapan. Urapan itu terbuat dari berbagai macam tanaman. Ada kangkung, daun pepaya, daun singkong, dan sebagainya. Banyaklah pokoknya. Ada kecambah dan sebagainya. Ini filosofinya bagaimana? Bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai tanaman-tanaman di muka bumi ini. Apa tanaman-tanaman di muka bumi ini? Tentunya Tuhan telah menciptakan yang namanya hukum. Tuhan telah menciptakan yang namanya agama. Tuhan telah menciptakan yang namanya ekonomi, budaya, adat, hubungan internasional, negara, dan sebagainya. Dan seabrek tanaman yang telah diciptakan oleh Tuhan. Makanya manusia harus mampu meramu menjadi satu, menjadi sebuah urapan, menjadi sebuah sajian kehidupan yang nikmat, yang lezat. Orang tidak akan mampu hidup dengan agama saja tanpa ada ekonomi. Orang tidak akan mampu hidup dengan ekonomi kalau tidak ada agama. Jadi semuanya diramu menjadi satu. Lalu bagaimana? Lalu ditaruh di sini. Semua ditaruh mengitari kesucian alam itu tadi. Oke, pelan-pelan. Nah, ini urapan ini merupakan sebuah filosofi bahwa manusia telah mampu meramu tanaman-tanaman Tuhan, tanaman-tanaman kehidupan Tuhan, telah diramu menjadi satu, menjadi sajian yang enak, dikasih bumbu dan sebagainya. Coba kalau orang beragama gak dikasih bumbu, cuma sholat aja, ada virus corona sholat, ada virus corona karena beragama gak dikasih bumbu, setelah berjamaah terus di masjid, berdoa terus, ya akhirnya ya sakit berjamaah, mati berjamaah juga. Oke, lalu ini adalah saya kasih telur. Maaf, saya pegang pakai tangan, bukan berarti jorok. Kalau dibilang jorok, terima kasih, nanti akan saya rubah. Yang penting saya mohon tetap subscribe di channel ini karena banyak video-video kami untuk mengungkap berbagai macam kehidupan dari sudut pandang yang berbeda tentunya. Oke, kita taruh juga ini daun kemangi, juga tanaman Tuhan. Oke, kita taruh.
Mungkin Anda bertanya, apa maksudnya telur ini? Telur ini adalah sebuah harapan, karena filosofi telur adalah suatu ciptaan Tuhan di mana telur itu bisa menetas. Artinya kita bisa berharap agar alam nanti bisa mengeluarkan suatu kekuatan untuk membinasakan virus itu sendiri. Karena apa? Karena virus itu sendiri yang menciptakan adalah alam. Virus itu yang membuat adalah alam. Virus itu yang memunculkan adalah alam. Jadi kita berharap dengan filosofi telur ini bisa menetas. Alam bisa menetaskan sebuah kekuatan, alam bisa menetaskan sebuah daya, sehingga virus itu nanti bisa hilang di muka bumi ini. Urusan para dokter dan tim medis, negara dan semua yang ada di dunia ini sampai WHO sendiri berjuang mati-matian, itu memang sesuatu hal yang harus dilakukan. Oke, satu hal telah saya sampaikan. Lalu bagaimana? Apakah cukup dengan tanaman ini sendiri? Ada kekuatan alam yang bisa kita harapkan bisa menetas. Lalu ada kesucian yang seperti gunung ini. Lalu manusianya mana? Oke, ini saya filosofikan adalah daging ayam. Daging ayam ini adalah saya filosofikan sebagai darah daging jiwa manusia. Karena ayam itu apa? Ayam itu filosofinya berkaki dua, dia punya sayap, bisa terbang, manusia bisa terbang ke sana ke sini dan sebagainya. Ini saya filosofikan sebagai darah daging dan jiwa manusia atau pribadi manusia. Terus bagaimana agar manusia bersikap arif? Salah satunya, daging ayam ini harus dibumbu, dikasih penyedap dan sebagainya. Setelah itu kita taruhkan dalam sebuah wadah. Setelah ditaruh dalam sebuah wadah, kita taruh di sini. Nah, inilah wujud sebuah kearifan manusia. Manusia arif kepada alam, karena alam juga telah bersikap arif kepada manusia. Jadi kesimpulannya, agar manusia itu arif kepada alam, syaratnya manusia itu harus mampu dimatangkan dulu, dikasih bumbu, setelah itu dimasukkan dalam suatu wadah seperti ini. Kalau orang Jawa namanya takir. Ini wadah. Nah, artinya wadah itu apa saja? Wadah itu dalam arti agama bisa, wadah dalam sebuah tatanan negara bisa, dalam sebuah hukum bisa, dan sebagainya. Lalu kita taruh di sini. Jadilah manusia bersikap arif kepada alam, dan alam juga bersikap arif kepada manusia. Jadi kuncinya cuma satu, manusia bisa bersikap arif itu syaratnya adalah hanya mau dimasak matang dan dikasih bumbu. Setelah itu mau diletakkan dalam sebuah wadah. Coba kita bayangkan, dan mungkin yang berkembang sampai sekarang, daging ayam mentah, banyak kotoran, nggak pakai wadah, dia keliaran di sini. Maka jangan heran kalau virus corona muncul, jangan heran kalau MERS muncul, SARS muncul, dan mungkin ke depan ada virus-virus lain. Mudah-mudahan dengan keterangan saya ini menjadi jawaban bagi saudara saya, pemilik channel ini. Dan setelah ini akan saya sampaikan berbagai hal, dan inilah jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemilik channel ini, dan tentunya bagi Anda dan saudara-saudara semua dimanapun berada. Tunggu video-video kami yang lebih bermanfaat lagi, tentunya dari sudut pandang yang berbeda. Sekian, terima kasih.